Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para sobat Dua Mata Jidul yang telah mendukung keberadaan channel kami ini. Dan jangan lupa untuk selalu like, share, subscribe, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Untuk para sobat yang mengalami gangguan non-fisik, dapat menghubungi kami di nomor kontak yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Dua Mata Jidul Anti Tipu Daya Bangsa Jin. Pada kesempatan kali ini kita spesial berada di tempat spesial dulu ya, yaitu makam keramat Ratu Jaya daerah Depok. Yang di tempat ini ada makam keramat dulu ya, seperti itu. Ada makam keramat sosok Ratu Jaya. Bisa dijelasin nggak sih dulu siapakah sosok Ratu Jaya yang lagi kita ziarahi malam ini? Alhamdulillah kita udah sampai di makam Ratu Jaya, sosok daripada keturunan Prabu Siliwangi ya, Kerajaan Pajajaran. Dan beliau nama lain dari Ratu Jaya yaitu Ratu Kiranawati, istri dari Pangeran Papak, keturunan dari Prabu Siliwangi Surawisesa. Itu Ratu Jaya ini ketika masih hidup, beliau ini pemimpin istri sebagai ratu atau apa dulu sosoknya dulu? Setelah beliau ditinggal oleh suaminya Pangeran Papak, beliau hijrah ke daerah lebih ke utara ya. Sebetulnya dari selatan dia ke utara sebetulnya, tapi di area pesisir sungai, bantaran sungai. Maka di situ sebetulnya peninggalan dari Pangeran Papak, kerajaan Tanjung Jaya yang disebut sekarang jadi Tanjung Barat. Oh, gitu. peninggalan Ratu dari Jaya juga Ratu itu. Jaya. Nah, semasa hidup Ratu Jaya ini sosok yang seperti apa sih dul? Kok jadi apa sampai sekarang masih dikeramatkan gitu sosoknya gitu? Sebetulnya sih kalau dibilang dikeramatkan ya sepertinya tidak ya, karena juga beliau seorang ratu dan ratu yang bijak juga. Pada saat beliau masa kepemimpinan beliau menjalani syariat Islam, jadi kuat syariat Islamnya dipegang oleh beliau gitu. Jadi dulu punya namanya kerajaan pasti punya penduduk dulu ya? Pasti punya penduduk. Jadi saat misalnya beliau mau, kan pada tahun 1500-an ya, itu beliau juga istilahnya tahun 1500-an. 1500-an. Beliau mengangkat senjata untuk istilahnya perang dengan bangsa-bangsa Belanda juga. Pada saat itu bangsa Belanda sudah masuk ke Indonesia. Tapi belum ekspansi yang gencar. Belum. Usia beliau ini diperkirakan berapa dulu terakhir dulu? Kalau menurut konon katanya beliau meninggal pada tahun 1579. Nah, kalau menurut penutur beliau sendiri, beliau lebih kurang usianya hampir mencapai 70-an. Punya keturunan udah dulu sosok Ratu Jaya ini dulu? Banyak. Oh, banyak ya? Ada keturunan. Berarti sampai sekarang sebenarnya masih ada terus itu masih ya? Masih ada. Setelah kepemimpinan beliau dulu, anak yang nurunin atau selesai di masa siapa tuh dulu? Kerajaan yang Ratu Jaya punya itu dulu? Karena istilahnya pada saat setelah tahun 1500-an kan ya. Nah, kerajaan-kerajaan kecil itu eksistensinya udah mulai pudar, udah nggak ada. Jadi sama dengan kerajaan Tanjung Jaya ini. Jadi setelah beliau mangkat, istilah meninggal, ya udah kepemimpinan
udah tidak, sistem kepemimpinannya tidak seperti kerajaan lagi. Berubah ya. Nah, berubah. Gitu. Tapi beliau ini dari dulu dikuburkan di sini atau ini pindahan dulu? Apa mungkin daerah sini tuh dulu masih kawasan kerajaan apa gimana dulu? Kalau menurut penutur beliau sih ya sebenarnya yang disebut makam itu, yang disebut makam ya, itu sebetulnya kan tempat, bukan identik dengan apa namanya kuburan gitu loh. Intinya bukan misalnya kita dikubur gitu. Bukan ya. Berarti disemayamkan di situ. Oh iya betul. Bukan, Betul. Karena beliau ini petilasannya juga agak banyak juga gitu. Dan salah satunya kalau menurut pandangan mata batin, istilahnya kata beliau yang di sini pun bukan beliau gitu loh. Jadi intinya di sini semacam kayak apa namanya, banyak yang mencari kayaknya ngalap berkah ya. Padahal di sini yang di makam ini semacam kayak tusuk konde emas. Itu salah satu daripada apa namanya pusaka beliau yang dulu sempat dia punya gitu dulu. Nah, penonton sebagai kita lihat tuh banyak dulu ya serang kembangan-kembangan kayak gini-gini tuh. Iya. Ini mungkin ada banyak yang ngelap berkah itu tadi dulu. Ya itu, inilah menyalahgunakan. Itu menyalahgunakan karena sebenarnya maksud dan tujuan kita datang atau ziarah ke makam itu tidak lain hanya untuk apa? Mendoakan aja. Datang dan mendoakan ya. Kalau istilahnya terlepas dari keyakinan yang menyimpang dari syariat, sebenarnya itu nggak boleh. Semacam kayak gini-gini ya. Itu kayak gini bakar-bakaran ini banyak. Iya banyak di dalam. Nanti kita kasih gambarnya. Juga emang biasanya kalau di sini itu dulu punya apa sih yang diyakini para orang yang tersesat nih dulu? Sebetulnya punya juga. Apa? Misalnya buat minta keturunan, harta atau apa dulu? Kalau menurut penutur beliau sendiri ya dia pun istilahnya kurang senang, nggak suka dengan adanya seperti ini gitu loh. Kurang suka dengan adanya seperti ini, dan kalau bisa ya datanglah ke tempat dia dan hanya sekedar mengirim doa, udah pulang, selesai. Masalah berkah itu istilahnya kita meminta kepada Allah, sejalan satu-satunya itu aja. Jangan kepada beliau juga istilahnya tidak bisa memberi apa-apa kan gitu. Dan istilahnya misalnya kalau ada orang yang misal tirakatan di sini atau gimana ya kan, terus sampai nginep atau gimana, nah itu bukan semata-mata dari beliau. Biasanya kan dulu kalau kita satu tempat tuh biasanya ada juru kunci kan dulu yang ngajarin lakonannya atau tirakatnya. Di sini ada juga nggak sih yang ngajarin gitu? Kalau yang mungkin juru kuncinya juga nggak tahu kata dia, nggak tahu dan maksud dan tujuannya orang yang datang ini, dia juru kunci hanya ingin istilahnya kirim doa ke dia, ke Fatihah dan maksud hajat yang istilahnya yang ziarah yang ingin minta mengalap berkah di sini ya udah dipersilahkan aja gitu. Jadi masing-masing gitu. Sebetulnya enggak beliau sendiri tidak berkenan dengan adanya seperti ini gitu aja. Jadi masih banyak dulu ya orang-orang yang salah jalan dulu dan beliau Ratujaya sangat tidak suka sama hal seperti itu ya, karena menyesatkan gitu. Tapi biasanya dulu kan suatu tirakat itu harus ada yang ngajarin dulu, masa datang minta-minta apa emang kayak gitu di sini tuh seperti itu aja kebiasaannya? Karena kan istilahnya mereka tahu sedikit ya kan, dari mulut ke mulut cerita-cerita warkop itu. Katanya Ratujaya begini, katanya, padahal enggak gitu loh. Ratujaya sosok ratu yang bijak, yang kalau dilihat keibuan ya kan, yang bisa mengayomi, dan dia juga menganut agama Islam yang kuat gitu. Jadi kalau misalkan minta petunjuk pada saat beliau hidup seharusnya dan beliau bisa memberikan saran dan masukan. Tapi kalau posisi sekarang ya beliau tidak bisa gitu kalau nggak seizin Allah gitu. Nah kita pun kalau sekarang kita butuh petunjuk ya kita cari alim ulama ya dulu ya. Jadi jangan sampai tersesat minta sama sesuatu yang udah nggak ada di alam kita dulu ya. Jadi apa dulu pesan dan buat para orang-orang yang masih ngalap berkah di tempat-tempat kayak gini dulu? Pesannya yang pertama, silahkan aja ziarah kubur. Ziarah itu dalam arti bahasa Indonesia mengunjungi makam ya, sama kita dengan berkunjung antara orang yang hidup, itu yang pertama. Yang keduanya, ada perbedaan antara ziarah orang yang hidup dengan orang yang mati. Kalau orang yang hidup
kita masih bisa konsultasi, masih bisa saling tukar pikiran. Nah, kalau orang yang hidup, tok satu yaitu kita mendoakan orang yang mati. Yang ketiganya, kalau kita ingin mengalap berkah, ya, bukan pada tempat-tempat seperti ini, Tempat-tempat seperti ini pun dijadikan seperti ini karena hanya untuk menghormati simbol pada saat beliau hidup. Beliau adalah seorang pemimpin, dan alangkah istilahnya kewajaran lah kalau kita membuat seperti ini gitu. Dan yang terakhir, jangan menyalahgunakan sesuatu tempat yang dianggap keramat gitu. Jadi buat para penonton harap dicatat baik-baik dulu seperti yang udah sering kita gumamkan di video-video kita dulu, karena sebenarnya nggak ada namanya minta-minta sama makhluk gaib gitu. Tapi kita harus kerja keras dulu ya, minta sama Allah. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini. Kalau suka di like, kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Tetap stay tune di channel kita supaya channel ini tetap berkembang. Saya Fandi. Saya Idul. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.